Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Historia, jejak langkah kali ini kita akan berkunjung ke Museum Susilo Sudarman yang terletak di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Mari kita masuk ke dalamnya. Ya, untuk masuk ke museum ini kita akan dikenakan tiket sebesar 5.000 saja. Ya, jadi cukup murah ya. Cukup terjangkau, hanya 5.000 saja per orang. Dan di halaman depan museum ini terdapat berbagai benda koleksi peralatan perang yang tentu berkaitan dengan kiprah beliau selama mengabdi untuk Republik ini. Ya. Jadi beliau adalah seorang jenderal yang berasal dari desa ini, dibesarkan di Wisma Ageng yang kemudian dimanfaatkan sebagai lokasi Museum Susilo Sudarman. Nah, benda-benda yang ada di halaman depan itu dapat kita bagi ke dalam kedua sisi, yaitu yang berada di sisi timur atau di sisi kiri. Misalnya ini adalah peralatan tempur yang berupa panser dari TNI Angkatan Darat, kemudian juga ada ranjau namanya adalah ranjau tanduk yang biasanya dipasang di dekat pelabuhan sehingga kalau ada kapal musuh yang lewat itu akan meledak. Di sini juga nanti kita bisa melihat koleksi yang lain. Nah, misalnya ini ada badak bercula 1 yang merupakan maskot Visit Indonesia Year tahun 1991 pada saat beliau menjadi seorang Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Kemudian di sisi sebelahnya lagi itu ada meriam howitzer kaliber 122 mm. Nah, untuk masuk ke rumah utama atau pendopo Wisma Ageng ini ada 2 patung Dwarapala yang menggambarkan bahwa patung Dwarapala itu adalah sebagai penjaga pintu gerbang, penjaga pintu. Ada 2 di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, yang dijadikan museum ini adalah namanya Wisma Ageng, tempat beliau dibesarkan sebelum menjadi seorang militer. Sementara di sisi barat atau di sisi kiri kita juga bisa melihat berbagai benda seperti yang tadi kita saksikan, itu namanya adalah peluru kendali. Kemudian juga ada meriam. Nah, ini dari TNI Angkatan Laut. Ya, itu ada simbolnya TNI Angkatan Laut. Nih, ini adalah meriam penangkis serangan udara kaliber 37 mm. Nah, itu dari Angkatan Laut. Kemudian ada juga 2 tank dari Angkatan Laut juga. Yang satunya adalah tank amfibi. Nah, ini tank amfibi tipe PT-76. Ini buatan tahun 1958. Nah, ini. Tapi dipakai di Indonesia tahun 61. Kemudian di sebelahnya juga ada tank lagi. Hanya bedanya kalau yang tadi adalah tank amfibi yang bisa dimanfaatkan untuk di perairan maupun di darat. Ini adalah yang kedua adalah tank tipe AMX-13. Nah, ini. Nah, itu adalah 2 kendaraan lapis baja yang terdapat di Museum Susilo Sudarman ini. Kemudian juga ada meriam lagi. Di sampingnya juga ada, ya itu, ada museum, coba kita lihat nanti cek ya. Ya, itu. Kemudian ada juga ini pesawat terbang yang sering digunakan oleh beliau
sewaktu beliau berpatroli sebagai seorang Pangkowilhan. Jadi tahun 80-an dulu ada Pangkowilhan. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke dalamnya ya. Ini adalah ruang utama pendopo Museum Susilo Sudarman yang merupakan pendopo Wisma Ageng. Di sini kita disambut oleh sebuah patung Jenderal Susilo Sudarman ini yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata Jero Wajik. Di bagian ini adalah koleksi yang sifatnya umum, Sobat Historia, ya. Koleksi berbagai foto, dokumentasi yang menggambarkan kiprah beliau selama menjadi seorang pejabat mengabdi kepada Republik ini, baik di kalangan militer maupun di kalangan sipil. Ya. Sobat Historia, Pak Susilo Sudarman itu lahir 10 November 1928 dari seorang tua yang bernama Raden Sudarman Wiryo Sudarmo dan Ibu Sumbiah. Beliau adalah buyut dari Raden Dipakarsa yang merupakan penatus pertama di Desa Gentasari, di mana eyang buyut beliau ini pernah menerima bintang jasa dalam bentuk perunggu tahun 1938 dari Gubernur Jenderal Belanda atas jasanya membangun irigasi di sekitar Desa Gentasari dan sekitarnya. Karena beliau juga sangat memperhatikan perkembangan pertanian di Desa Gentasari. Nah, koleksi-koleksi yang ada di ruangan ini sifatnya umum, ya. Termasuk ada juga seperti yang sedang kita saksikan tadi adalah pakaian dinas yang pernah dipakai oleh beliau selama bertugas. Kemudian juga foto-foto ketika beliau menjadi seorang menteri. Sobat Historia, beliau pernah mempunyai jabatan di militer maupun di sipil, di mana jabatan tertinggi atau karir beliau di kemiliteran adalah beliau pernah atau mencapai bintang 4 atau jenderal. Dan beliau itu adalah jenderal bintang 4 pertama dari kavaleri. Sementara di sipil, beliau itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tahun 1993 sampai 1997. Nah, ini adalah kendaraan dinas yang beliau gunakan semasa beliau menjadi Menko Polkam, jenis sedan Volvo yang merupakan buatan negara Swedia dari Eropa. Nah, kalau kita perhatikan dibanding mobil sekarang kelihatan lebih sederhana. Kemudian juga ada foto beliau ini dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan ini tahun 80-an, karena beliau itu pernah berkarir juga di Amerika menjadi duta besar. Ya. Beliau adalah duta besar Republik Indonesia di Amerika Serikat tahun 1986 sampai 1988. Jadi beliau pernah berkarir juga di luar negeri menjadi duta besar. Kemudian yang berikutnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Danjen Akabri. Dulu namanya Akabri, kalau sekarang Akademi Militer. Itu tahun 1978 sampai 1980. Setelah itu beliau diangkat menjadi Pangkowilhan, Panglima Komando Wilayah Pertahanan 1 yang meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jadi ini komando utama yang kalau sekarang itu sudah nggak ada, sudah tidak ada lagi. Itu adanya dulu di akhir Orde Baru. Beliau menjadi Panglima
Komando Wilayah Pertahanan 1 yang pusatnya di Medan, Sumatera Utara. Pada saat itu beliau berpangkat Letnan Jenderal. Kemudian beliau juga pernah, setelah itu beliau diangkat menjadi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada Kabinet Pembangunan zaman Presiden Soeharto tahun 1988 sampai tahun 1993. Beliau sangat terkenal pada saat menjabat menjadi Menpar Postel karena beliau punya program yang terkenal yaitu Visit Indonesia Year, tahun kunjungan wisata ke Indonesia tahun 1991. Nah, ini adalah jejak sang jenderal di kantor pos dan telekomunikasi, ya. Terdapat juga di yang merupakan koleksi dari museum ini. Di museum ini juga terdapat tempat koleksi menggambarkan mertua beliau, yaitu Raden Muhammad Mangundiprojo, juga pengakuan kiprah beliau terdapat di Museum KITL di Leiden, di negeri Belanda sana, ya, di Universitas Leiden, Belanda. Masuk ke dalam ada ruang Susilo sebagai orang Banyumas. Beliau dibesarkan di Banyumas, asli di Desa Gentasari ini. Banyak sekali kiprah beliau, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa beliau adalah keturunan dari buyut dari Eyang Dipakarsa yang merupakan penatus. Penatus itu berarti kalau sekarang levelnya sama dengan kepala desa. Nah, ini foto Eyang buyut beliau, Eyang Dipakarsa. Saat itu tahun 1938 beliau menerima medali penghargaan perunggu dari Gubernur Jenderal Carda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, atas jasanya membangun irigasi di sekitar Gentasari dan sekitarnya. Nah, itu adalah kiprah orang tua beliau, kakek buyut dan orang tua beliau. Tapi beliau sendiri sebenarnya juga sangat berjasa, karena Jenderal Susilo Sudarman termasuk pendiri dan ketua pertama Yayasan Seruling Mas, yang singkatan dari Seruan Eling Maring Banyumas. Merupakan sebuah yayasan yang didirikan untuk semakin memperkuat eksistensi orang-orang Banyumas. Beliau adalah ketua pertama sekaligus pendiri. Di ruangan ini juga terdapat koleksi Profesor Dr. Indroyono Sisulo, di mana beliau itu adalah putra dari Pak Susilo Sudarman yang pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada zamannya Pak Jokowi. Di sini juga ada ini lemari besi yang menggambarkan bahwa pada saat itu Eyang Nayameja yang merupakan kakek dari Susilo Sudarman itu orang yang sangat kaya karena mempunyai sawah sampai 250 hektar. Di bagian belakang juga terdapat koleksi Ibu Widaningsri atau istri Susilo Sudarman. Di ruangan ini terdapat berbagai foto-foto yang menggambarkan kiprah beliau. Demikian juga dengan berbagai macam gaun atau pakaian yang pernah dipakai oleh beliau selama mendampingi Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Sebagaimana kita ketahui, di balik kesuksesan seorang suami terdapat seorang perempuan hebat di belakangnya. Dan Ibu Widaningsri
adalah seorang perempuan hebat. Beliau adalah putra dari Raden Mangundiprojo dari Jawa Timur, adik dari Letnan Jenderal Himawan Sutanto. Nah, jadi Pak Susilo Sudarman ini adalah ipar dari Letnan Jenderal Himawan Sutanto. Sobat Historia, di Museum Susilo Sudarman terdapat juga ruangan-ruangan yang menggambarkan kiprah dan jasa beliau yang tidak hanya di lingkungan Angkatan Darat, tetapi kiprah dan jasa beliau juga diakui oleh ketiga angkatan yang lain, termasuk dengan kepolisian. Sehingga di situ kemudian atas jasa-jasa beliau itu terdapat ruangan yang menyimpan koleksi pengakuan terhadap kiprah beliau, misalnya ruang Jenderal Susilo Sudarman dan Kelautan, bahwa ternyata beliau banyak berkiprah juga membantu Angkatan Laut, sehingga atas jasa-jasanya itu di sini diabadikan berbagai macam benda yang berkaitan dengan kiprah beliau dengan Angkatan Laut. Jadi walaupun beliau berasal dari Kesatuan Angkatan Darat, tapi beliau juga jasanya diakui oleh Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun oleh kepolisian. Dan atas jasa-jasa beliau tersebut, di Museum Susilo Sudarman kemudian dibuatlah ruang-ruangan yang untuk menyimpan benda-benda koleksi. Kalau tadi Angkatan Laut, sekarang pengakuan dari Angkatan Udara. Nah, di sini juga disimpan benda-benda koleksi bagaimana beliau berkiprah, Susilo Sudarman dan TNI Angkatan Udara. Ini ruangan yang khusus sebagai penghargaan atas jasa beliau di dalam pengembangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Misalnya ini contohnya di mana beliau mengupgrade sistem navigasi dan persenjataan pesawat di Angkatan Udara. Sehingga banyak sekali koleksi-koleksi dari Angkatan Udara yang dipersembahkan untuk melengkapi Museum Susilo Sudarman. Baik, mari kita saksikan, Sobat Historia. Itu koleksi Angkatan Udara yang berhubungan dengan beliau atas pengakuan jasa-jasa beliau terhadap TNI Angkatan Udara. Kemudian di sampingnya ada lagi ruang Tribrata. Ruang ini diabadikan karena pengakuan terhadap jasa-jasa beliau kepada Kepolisian Republik Indonesia. Di situ Sobat Historia bisa melihat bagaimana hubungan antara beliau dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga dibangunlah ruang khusus yang masing-masing menggambarkan kedekatan beliau dengan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Artinya apa? Bahwa walaupun beliau berasal dari Angkatan Darat, tapi diakui kiprahnya oleh 3 angkatan yang lain. Sobat Historia, di bagian belakang juga terdapat perpustakaan dan wahana bermain. Walaupun selama pandemi kolam renang ini kurang terlalu karena pandemi sehingga tidak dimanfaatkan. Nah, perpustakaan ini terletak di lantai 2, Sobat Historia. Jadi kalau Sobat Historia berkunjung ke Museum Susilo Sudarman, bisa melihat bagaimana buku-buku koleksi beliau maupun buku-buku yang menggambarkan kiprah beliau
selama berkarir mengabdi kepada Republik ini. Nah, saudara, Sobat Historia, demikian kunjungan singkat kita ke Museum Susilo Sudarman. Semoga ini bermanfaat. Apabila Sobat Historia mau berkunjung ke sini, silakan datang saja ke Museum Susilo Sudarman yang terletak di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Sehingga kita bisa menghargai jasa-jasa beliau, pengabdian beliau terhadap Republik Indonesia tercinta ini. Museum ini memang terletak di desa, tapi aksesnya mudah dijangkau baik dari arah Purwokerto maupun dari arah Cilacap. Sekian kunjungan kita di Museum Susilo Sudarman.